Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nurfaiza dan rekan saya ada Siti Nuralfiah, ada Nurfiah Fani, Reski Amelia Agustin, dan Hilwatunisa. Kami di sini akan menyampaikan materi yang telah kami diskusikan yang berjudul Keterampilan Dasar Mengajar 2. Selengkapnya kami akan sampaikan. Yang pertama, di sini ada jenis-jenis keterampilan dasar, itu ada 3. Yang pertama ada keterampilan variasi stimulus. Yang kedua ada keterampilan dasar bertanya. Dan yang ketiga ada keterampilan dasar lanjut. Yang pertama ada variasi stimulus. Di sini menurut Montessori bahwa anak memiliki masa peka terhadap segala stimulus yang diterima melalui panca inderanya. Panca indera yang dimiliki anak merupakan pintu untuk masuknya informasi atau pengetahuan. Semakin banyak dan bervariasi informasi yang ditangkap melalui panca indera seperti yang dimiliki seperti mata, hidung, telinga, peraba, dan lain-lain, maka akan semakin banyak dan beragam pula informasi atau pengetahuan yang diperoleh. Yang kedua ada pertanyaan bertanya dasar. Pertanyaan bertanya dasar ini merupakan pertanyaan pertama atau sebagai pertanyaan pembuka. Pertanyaan dasar merupakan pertanyaan suruhan atau pernyataan awal yang menjadi pembuka untuk meminta penjelasan atau keterangan dari pihak yang akan ditanyakan. Yang ketiga ini ada keterampilan dasar bertanya lanjut, yaitu kelanjutan dari pertanyaan dasar yang pertama, yaitu untuk memperoleh penjelasan, keterangan, atau jawaban yang kadang-kadang keterangan atau jawaban yang disampaikan masih kurang jelas, kurang detail, dan kurang komprehensif yang disampaikan, sehingga dibutuhkan pertanyaan lanjut untuk melengkapi jawaban, informasi, atau keterangan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada tujuan keterampilan variasi stimulus. Menurut Wina Sanjaya bahwa keterampilan variasi stimulus ini dalam pembelajaran adalah untuk menjaga agar iklim pembelajaran tetap menarik perhatian, tidak membosankan, sehingga siswa menunjukkan sikap antusias, ketekunan, dan penuh gairah, dan berpartisipasi aktif dalam setiap langkah pembelajarannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Siti Nurfaiza. Yang pertama, di sini ada variasi pada kegiatan tatap muka. Seperti yang kita sudah ketahui, pastinya kegiatan tatap muka ini ialah proses pembelajaran secara tatap muka antara guru dan murid dan sumber belajar lainnya. Nah, biasanya proses pembelajaran tatap muka ini akan lebih menarik lagi jika guru menambahkan variasi-variasi seperti variasi suara, pemusatan perhatian, kebisuan guru, kontak pandang, dan juga gerak guru. Yang kedua yaitu ada unsur variasi alat dan media pembelajaran. Pada alat dan media pembelajaran ini fungsinya hampir sama, yaitu untuk memperjelas proses pembelajaran dan juga kejelasan materi. Nah, alat dan media pembelajaran itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada alat dan media pembelajaran visual, yang dimana terdiri dari foto, bagan, poster, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada alat dan media pembelajaran auditif, yang dimana alat ini seperti radio, recorder, dan juga lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada alat atau media raba. Ini contohnya seperti tiruan dan benda aslinya. Yang ketiga ada variasi pola komunikasi pembelajaran. Proses pembelajaran itu sebagai komunikasi, yang dimana guru sebagai komunikator dan murid sebagai komunikator. Komunikasi dapat diklasifikasikan dalam 3 bentuk. Yang pertama itu ada komunikasi satu arah, komunikasi 2 arah, dan komunikasi banyak arah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penggunaan variasi stimulus. Nah, dalam menerapkan dan mengembangkan variasi stimulus, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu agar variasi stimulus ini dapat berguna secara efektif dan juga efisien. Nah, prinsip-prinsipnya itu antara lain adalah ada tujuan, fleksibel, kelancaran dan berkesinambungan, logis, dan juga pengelolaan yang matang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan keterampilan bertanya dasar. Yang pertama, membangkitkan minat dan mengingatkan siswa tentang suatu topik. Yang kedua, memusatkan perhatian pada masalah tertentu.
Yang ketiga, menggalakkan penerapan pembelajaran aktif. Yang keempat, merangsang siswa mengajukan pertanyaan sendiri. Yang kelima, menstruktur tugas-tugas sehingga kegiatan belajar dapat berlangsung secara maksimal. Yang keenam, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Yang ketujuh, mengkonsumsikan dan merealisasikan semua siswa. Yang kedelapan, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mendemonstrasikan tentang pemahaman informasi yang diberikan. Yang kesembilan, melibatkan siswa dapat mendorongkan dalam manfaat kesimpulan yang proses berpikir. Yang kesepuluh, mengembangkan kebiasaan menanggapi pertanyaan teman dan pertanyaan guru. Yang kesebelas, memberikan kesempatan untuk belajar berdiskusi dan terakhir, menyatakan perasaan dan pikiran yang murni kepada siswa. Nah, di sini ada tipe pertanyaan. Tipe pertanyaan dibagi menjadi 4, yaitu ada pertanyaan yang menurut fakta-fakta, pertanyaan yang menurut kemampuan membandingkan, pertanyaan yang menuntut kemampuan analisis, dan pertanyaan yang tidak perlu dimukakan jawabannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari tipe pertanyaan. Untuk yang pertama, tipe pertanyaan menurut fakta-fakta, yaitu pertanyaan suruhan atau penyataan untuk mengukuhkan kembali keingatan kepada siswa pengalaman atau materi yang sudah dipelajari. Baik, untuk tipe pertanyaan yang kedua adalah menuntut kemampuan membandingkan, yaitu pertanyaan suruhan atau pertanyaan untuk mengembangkan atau melatih daya pikir siswa, khususnya kemampuan berpikir analisis dan sintesis. Untuk tipe pertanyaan yang ketiga yaitu menuntut kemampuan analisis, yaitu pertanyaan suruhan atau pertanyaan untuk mengembangkan dan melatih kemampuan atau daya nalar secara terurai dan analisis. Dan di sini ada yang terakhir, tipe pertanyaan yang tidak perlu ditemukan jawabannya, yaitu pertanyaan atau suruhan untuk memberikan penegasan atau meyakinkan tentang sesuatu kepada siswa. Selanjutnya, terima kasih. Kriteria dan syarat pernyataan. Acak, pemberian acuan, kehangatan, dan keantusiaan. Merangsang berpikir. Yang acak itu, suruhan atau pernyataan sebaiknya diberikan secara acak, tidak berurutan, agar perhatian siswa semuanya terpusat pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Pemberian acuan. Suruhan atau pernyataan yang disampaikan harus membantu siswa dapat mengolah informasi pembelajaran dan menemukan jawaban terhadap pernyataan yang diajukan. Kehangatan dan keantusiaan. Suasana pembelajaran harus diciptakan dalam kondisi kondusif menyenangkan, sehingga siswa merasa aman dan betah dalam belajar. Merangsang berpikir. Setiap jenis pernyataan yang diajukan dimaksudkan untuk mendorong terjadinya proses yang aktif. Kebiasaan yang harus dihindari itu ada 6. Yang pertama, mengulangi pertanyaan sendiri. Yang kedua, mengulangi jawaban siswa. Yang ketiga, menjawab pertanyaan sendiri. Yang keempat, memancing jawaban serentak. Yang kelima, pertanyaan ganda. Yang keenam, menentukan siswa. Yang pertama itu pernyataan, suruhan atau pernyataan yang dianggap sudah jelas akan mengganggu konsentrasi siswa untuk menjawabnya. Yang kedua itu yang mengulangi jawaban siswa. Siswa termasuk prinsip pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru. Yang ketiga, pernyataan sendiri. Suruhan atau pernyataan yang diajukan oleh guru dimaksud untuk jawab atau direspon oleh siswa. Yang keempat itu memancing jawaban serentak. Suruhan atau pernyataan yang secara spontan memancing siswa bersama-sama menjawab jawaban serentak harus dihindari. Yang kelima, pernyataan ganda. Menjawab secara jelas analitis terhadap pernyataan dari guru apabila pernyataan diajukan tersebut diri dari beberapa pertanyaan. Yang keenam itu menentukan siswa bahwa dengan pernyataan yang diajukan dimaksud untuk mengaktifkan belajar siswa dan aktivitas belajar diajukan bagi seluruh siswa.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, manfaat, dan karakteristik bertanya lanjut. Yang pertama ada tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat mengembangkan kemampuan berpikir siswa untuk menemukan, mengorganisasi, atau menilai atas informasi yang diperoleh. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lebih lengkap dan relevan. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan dan memunculkan ide-ide atau gagasan yang lebih kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, mendorong siswa untuk melakukan proses pembelajaran dengan lebih analisis, lengkap, dan komprehensif. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bertanya lanjut. Sebagai penuntun atau bahan rujukan bagi calon guru atau seorang guru, kita dapat menggunakan klasifikasi tingkatan pengetahuan yang disampaikan oleh Bloom dan kawan-kawan atau bisa disebut dengan taksonomi Bloom, yaitu di sini ada pertanyaan ingatan, pertanyaan pemahaman, ada pertanyaan penerapan, pertanyaan analisis, pertanyaan evaluasi, dan juga pertanyaan sintetis. Yang pertama itu ada pertanyaan ingatan. Pertanyaan ingatan ini, guru tentunya sangat berharap muridnya akan mengingat kembali pelajaran yang telah ia sampaikan kepada muridnya. Yang kedua yaitu ada pertanyaan pemahaman. Pada pertanyaan ini, guru membimbing siswa mengorganisasikan dan menyusun materi-materi yang telah diketahui siswa sebelumnya. Yang ketiga yaitu pertanyaan penerapan. Pada pertanyaan penerapan ini, siswa akan menggunakan daya ingatnya untuk mendeskripsikan pengalaman belajar yang sudah ia lakukan. Selanjutnya ada pertanyaan analisis. Nah, pertanyaan analisis ini dimasukkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa agar lebih kritis. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan sintetis. Pertanyaan sintetis ini digolongkan ke dalam pertanyaan tingkat tinggi, yaitu untuk mendorong siswa menampilkan pikiran yang original dan juga kreatif. Dan yang terakhir ini ialah pertanyaan evaluasi. Nah, pertanyaan evaluasi ini adalah pertanyaan yang paling tinggi tingkatannya.